Selama mencari keberadaan Shannon di sekitar rumah, Chris terlihat cemas dan gelisah. Mereka pun lalu pergi ke rumah tetangga untuk melihat CCTV di rumahnya yang mengarah keluar. Awalnya tetangga bilang tidak ada pergerakan mencurigakan apapun yang tertangkap kamera. Juga tidak ada Shannon dan kedua putrinya yang terlihat keluar. Benar-benar tidak ada jawaban pasti mengenai posisi Shannon sekarang. Chris bilang pada petugas, Shannon rasanya tidak akan pergi jauh karena dia sedang mengandung anak ketiganya. Ketika Chris pergi lebih dulu meninggalkan rumah tetangga, petugas kepolisian masih berbicara pada tetangga Chris yang akhirnya bilang kalau Chris terlihat aneh. Dia sangat gelisah, padahal dalam kesehariannya dia adalah orang yang tenang. Belum lagi kebiasaan menurun atau menaikkan barang yang tidak pernah Chris lakukan di garasi sebelumnya. Sekarang juga Chris banyak bicara, tapi petugas merasa wajar karena Chris mungkin mencemaskan keluarganya. Jadi, kecurigaan sedikit demi sedikit muncul. Beberapa hari setelahnya, Chris dipanggil ke kepolisian untuk menjalani wawancara sekaligus interogasi mengenai percakapan terakhir Chris dengan Shannon. Saat ditanya, itu adalah percakapan tentang pernikahan mereka, di mana mereka memperdebatkan tentang hubungan pernikahan mereka yang mulai terasa hambar. Menurut cerita Chris sendiri, setelah itu Shannon mulai menyakiti anak-anak dan ini membuat Chris jadi menyakiti Shannon. Dia sempat menyebut kata membunuh sebelum dengan cepat menggantinya dengan kata menyakiti. Chris melihat Shannon mencekik kedua putri mereka sampai membiru. Jadi dia melakukan hal yang sama pada Shannon. Ketiganya pun mati. Chris bilang kalau Shannon sudah dikubur olehnya, tapi anak-anak masih dia tempatkan di tangki minyak. Ketiganya dibawa ke Servi Ranch, satu-satunya tempat yang dituju oleh Chris hari itu. Polisi lalu mengambil gambar di lokasi tersebut, meminta agar Chris menunjukkan lokasi tubuh Shannon dan anak-anak. Shannon terkubur beberapa meter dari sumur minyak. Sementara itu, anak-anak dimasukkan ke dalam tangki sedalam 6 meter. Dalam pengakuan lanjutannya, Chris berkata bahwa dia tidak pernah melukai apalagi membunuh anak-anak. Shannon yang melakukan itu kepada mereka. Namun petugas meragukan cerita Chris.